Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Video kali ini membahas tentang sejarah, topik tentang sejarah. Sejarah para ulama. Ada satu pernyataan Ibnu Khaldun yang bermasalah, ada salahnya, ya. kurang ilmiah dan ada kesalahan, yaitu di dalam kitab Muqaddimahnya menyatakan bahwa kebanyakan ulama itu dari Persia. Kemudian beberapa dosen termasuk rektor dan juga sebagian dari kiai, syaikh dan sejenisnya itu, mereka menyatakan bahwa memang kebanyakan ulama itu Islam adalah orang-orang Persia, tanpa menunjukkan data, sumber, bukti, perhitungan, apakah mereka dulu mensensus ulama-ulama tersebut secara nasab atau secara usul mereka memang benar-benar dari Persia atau bukan. Ini pernyataan yang belum bisa terkonfirmasi, sehingga dikaburkan, sehingga memberi kesan bahwa orang Arab tidak peduli pada pengetahuan, ilmu, dan akhirnya ini jadi propaganda, dipakai sebagai alat propaganda. Nah, akhirnya para mahasiswa yang mereka belajar sejarah Islam, pendidikan Islam di universitas, mereka terdoktrin atau kena propaganda ini. Dan saya bersiap diskusi dengan mereka kalau mereka punya pertanyaan. Nah, di sini ada postingan di X sejarawan Irak Profesor Abu Raja Naji Ma'ruf Abdul Razak Al-Ubaidi Al-Azami, yang merupakan paman dari dokter terkenal ulama yang digambarkan sebagai Bashar Awad Ma'ruf. Bashar Awad Ma'ruf terkenal, seorang ulama hadis. Dia memeriksa banyak hadis-hadis. Beliau menurut informasi terbaru mengarang buku tahqiq, kitab Tarikh Tabari, sejarah Al-Muluk wal Umam. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan karya-karya aktivitas, kami sampai pada karya terbesar yang ditulis oleh Dr. Naji Ma'ruf, yaitu buku Arabisme para ilmuwan yang diasosiasikan dengan negeri-negeri asing. Jadi maksudnya para ilmuwan yang mereka itu asalnya, nasab mereka itu dari Arab, tapi mereka itu dinisbatkan kepada negara-negara asing. Banyak sekali karena orang Arab itu berhijrah. Misalnya ada orang Arab hijrah ke Amerika, kemudian jadi seorang alim, profesor atau sejenisnya. Kemudian orang menyebut, ulama Amerika itu mereka cerdas. Akhirnya Amerika jadi sumber kecerdasan, padahal Amerika penduduknya campur, ada orang Arab, India, Cina, belum tentu murni Amerika. Buku ini merupakan bukti bahwa pembawa ilmu dalam Islam sebagian besar adalah orang Arab, bukan mawali. Mawali itu orang ajam yang bersekutu dengan Arab, itu disebut mawali. Melalui penelitian objektif tentang keterkaitan orang Arab dengan wilayah-wilayah asing dan penyajian kelompok besar ilmuwan Arab sepanjang masa dalam berbagai ilmu, sastra, dan seni yang selama ini diduga bukan Arab karena diasosiasikan dengan wilayah-wilayah asing. Seperti yang saya sebut tadi, Ar-Razi dari Handali, dia dari kabilah Handal. Penelitian ini disusun dalam pendahuluan 4 bab
Dan kesimpulan, dalam bab pertama peneliti membuktikan bahwa pembawa ilmu dalam umat Islam sebagian besar adalah orang Arab. Dengan membahas teori Ibnu Khaldun yang diadopsi oleh Haji Khalifah dalam bukunya Kasyf al-Dhunun, dan membongkar teori tersebut dengan pembongkaran ilmiah yang teliti. Kemudian di bab kedua ia menjelaskan bahwa masalah penyebaran suku-suku dan keluarga Arab di Timur Tengah selama penaklukan dan setelahnya hingga hari ini, membahas alasan keterkaitan dengan negara-negara asing, menyebutkan kebanggaan orang Arab terhadap keterkaitan dengan suku dan wilayah asal mereka, serta keterkaitan orang asing hanya dengan wilayah dan kebanggaan mereka terhadapnya, serta menyebutkan keadaan memaksa yang kadang-kadang membuat orang mengubah silsilah mereka. Sedangkan bab ketiga membahas sumber penelitian tentang Arabisme pada para ilmuwan itu dan bagaimana cara mengetahuinya melalui pengetahuan tentang keluarga-keluarga Arab di Timur Tengah Islam, melalui ijazah ilmu studi bentuk-bentuk asing dalam nama-nama ilmuwan Arab, dan melalui pemahaman mendalam tentang cabang-cabang suku-suku Arab dan suku-suku mereka, cabang dari suku mereka. Dalam bab keempat disebutkan banyak contoh ilmuwan Arab yang diasosiasikan dengan negara-negara asing di seluruh Timur Tengah. Semuanya dari ilmuwan Arab kontemporer, mufassir, fuqaha, ahli bahasa, matematikawan, dokter, ahli falak, geografi, sejarawan, filosof, dan sebagainya. Dan yang terlintas dalam pikiran adalah bahwa mereka adalah orang asing, bukan Arab, sedangkan ilmuwan Arab yang berasal dari kota-kota asing seperti Sisilia dari Andalusia diberi bagian terpisah untuk mereka, tanpa membahas ilmuwan yang diasosiasikan dengan negara-negara yang sekarang berada di tanah air Arab karena dominasi Arabisme mereka. Selain itu, peneliti membahas dalam lampiran buku tentang beberapa hal tambahan selain biografi, yaitu pengaruh ilmuwan di Timur Tengah, dominasi orang asing atas mereka, dan runtuhnya kedaulatan Arab dan bahasa Arab di sana, serta mengakhiri buku dengan beberapa indeks rinci tentang ilmuwan, kota-kota dan suku-suku yang mereka miliki, indeks tempat-tempat, serta daftar pustaka dari referensi Arab, manuskrip, dan cetak, serta referensi asing. Yang patut dicatat ya, penulis menyusun ilmuwan Arab yang diasosiasikan dengan negara-negara dan wilayah asing berdasarkan tahun wafat mereka untuk menegaskan keberadaan mereka di setiap era Islam, tanpa menyusunnya dalam teks berdasarkan abjad kamus agar orang yang hidup di era akhir tidak mendahului yang hidup di era awal, dan agar yang hidup di hari ini tidak mendahului yang hidup di awal Islam. Ini adalah ensiklopedia verifikasi dalam 2 jilid dengan 1100 halaman, di mana Dr. Ma'ruf membuktikan kepalsuan asosiasi lebih dari 300 ilmuwan Arab kepada Persia. Nah, ini mereka melakukan pendataan untuk membantah pernyataan Ibnu Khaldun dan selain mereka. Dalam buku Profesor Naji Ma'ruf, Anda akan melihat dengan jelas bahwa gelar-gelar seperti Al-Razi, Al-Naisaburi, Al-Jurjani, Al-Isfahani, Al-Samarqandi ya, sebenarnya adalah silsilah Arab, bukan asing, dan Anda akan melihat dengan jelas dan nyata bahwa dinasti-dinasti Persia seperti Safarid, Samanid, dan lainnya telah mencuri peradaban Arab dan mengklaimnya sebagai milik mereka, menjadikannya Persia hanya untuk mengatakan bahwa orang Arab tidak pernah berinovasi atau menambahkan apapun ke dunia ini. Ini adalah kebohongan dan tuduhan yang nyata. Lalu propaganda ini menyebar sampai ke gedung-gedung universitas. Ia membuktikan bahwa ulama Sunni besar pemilik Sahih 6 berasal dari silsilah negara-negara asing dan menemukan 3 diantaranya dari asal Arab yang jelas. Satu lagi kemungkinan besar Arab, yaitu Imam An-Nasai, dan 2 diantaranya Arab melalui kewalian,
yaitu Imam Bukhari, Al-Ju'fi, dan Ibnu Majah, Al-Qazwini, Al-Rabi'i. Sedangkan 3 imam Arab adalah Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dari Qusyair ya. Kemudian Abu Isa At-Tirmidzi dari Bani Sulaim, Abu Daud As-Sijistani dari Al-Azad, kabilah Al-Azad. Selain itu, ia membuktikan Arabisme Abu Hanifah dan Al-Farabi dan ilmuwan lain. Pada akhir bulan Rajab tahun 1397 Hijriah, yaitu tahun 1976 Masehi, Najib Ma'ruf berniat menunaikan umroh ke Baitullahil Haram, tetapi ajal tidak memberinya kesempatan, sehingga setelah kembali dari umroh pada hari Senin awal bulan Ramadan tahun 1397 Hijriah yang bertepatan 1976 Masehi, ia menghadap wajah Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala rahimahullah. Nah, ini foto beliau. Nah, ini foto beliau. Kemudian ini foto kitabnya. Judulnya Urubatu al-Ulama al-Mansubina ila al-Buldan al-A'jamiyah. Nah, beliau ini Dr. Najib Ma'ruf. Cetak ulang, diperbaiki ya, ditertibkan oleh muridnya ya, Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Jadi klaim bahwa kebanyakan ulama Islam itu dari Persia tidak memiliki data yang terkonfirmasi, belum ya, harus terkonfirmasi dulu, dan yang terkonfirmasi ternyata orang Arab, mereka punya asal dari Arab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang mau kursus bahasa Arab Al-Quran bisa hubungi nomor WhatsApp saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.